Assalamualaikum, saya Fiskia Ruljana, mahasiswa terjemah semester 4, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan kata dan istilah dari mata kuliah Leksikografi Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan kata dan istilah. Apa sih pembentukan kata dan istilah itu? Nah, pembentukan kata dan istilah adalah kata-kata yang baru terbentuk dari dari penggabungan dua kata atau lebih. Nah, intinya kata dan istilah ini adalah penggabungan suatu kata yang menghasilkan kata lain. Nah, pembentukan kata dan istilah ini mempunyai 7 macam atau 7 bahasan, yaitu afiksasi, pemajemukan, akronim, pembentukan susut, terus abreviasi, paduan, dan pemenggalan. Nah, sini saya akan membahas tentang afiksiasi. Yang pertama afiksiasi. Nah, afiksiasi itu apa sih? Afiksiasi itu adalah morfem terikat yang selalu menempel pada kata dasar. Intinya afiksiasi itu adalah morfem terikat. Contoh dari afiksasi itu apa aja sih? Nah, contoh dari afiksasi adalah me, ber, ter, di, ke, pe, per. Pokoknya dia kayak imbuhan yang selalu menempel pada kata dasar. Nah, afiksasi ini mempunyai 6 bahasan lagi atau 6 bahasan lagi, yaitu prefiks, sufiks, infiks, konfiks, transfiks, dan interfiks. Nah, di sini saya akan membahas bagian dari sub bahasan afiksasi, yaitu yang pertama prefiks. Prefiks itu berada di depan morfem. Nah, contohnya rokoda itu artinya tidur. Jika kita menambahkan prefiks ya pada kata koda, maka menjadi yarkudu, yang artinya dia sedang tidur. Terus contoh yang kedua adalah syaroba. Syaroba itu artinya minum. Jika kita menambahkan prefiks menambahkan prefiks ta pada kata syaroba, menjadi tashrob, yang artinya dia perempuan sedang minum. Nah, yang kedua yaitu sufiks. Sufiks itu adalah belakang penambahan yang berada di belakang morfem. Nah, sini saya akan memberikan contoh dari sufiks, yaitu fahama. Fahama itu artinya faham. Jika kita tambahkan sufiks ta pada kata faham tersebut, maka menjadi fahimtu, yaitu saya faham. Nah, yang kedua, contoh kedua adalah asin. Jika ditambahkan sufiks an pada kata asin, maka menjadi asinan, yaitu sebuah makanan, sebuah sayuran atau buahan yang difermentasi. Nah, terus yang contoh yang selanjutnya adalah sosialis. Jika ditambahin jika ditambahkan sufiks me pada kata sosialis, maka menjadi sosialisme atau paham kenegaraan. Nah, yang ketiga saya akan membahas akan membahas infiks. Infiks itu apa sih? Infiks itu adalah sisipan dari morfem. Nah, sisipan morfem ini kayak berada di tengah-tengah gitu, suatu kata gitu. Nah, contohnya masjid. Masjid artinya mim, sin, jim sama dal, masjid. Nah, masjid itu artinya tempat ibadah untuk orang muslim. Nah, jika ditambahin infiks a pada kata tersebut, maka menjadi masajid. Masajidu, yaitu artinya masjid-masjid. Nah, terus yang keempat adalah konfiks. Konfiks itu artinya depan dan belakang. Jadi depan kata dan belakang kata gitu. Nah, contohnya adalah
Ya, lamasa. Lamasa itu artinya menyentuh. Lamasa itu artinya menyentuh. Jika kita ditambahkan konfiks ya dan u pada kata tersebut, maka menjadi yalmasu, artinya dia sedang menyentuh gitu. Nah, terus yang kedua, contoh selanjutnya adalah sehat. Sehat. Jika ditambahkan konfiks ke dan an pada kata sehat, maka menjadi kesehatan. Nah, terus contoh selanjutnya adalah atur. Jika ditambahkan konfiks per dan an pada kata atur, maka menjadi peraturan. Nah, yang kelima yaitu transfix. Transfix itu adalah tengah-tengah. Jadi transfix ini khususnya untuk vokal. Jadi vokal yang berada di tengah-tengah morfem. Nah, transfix ini contohnya adalah faroha. Faroha artinya senang. Jika ditambahin transfix a pada kata faroha, maka menjadi faroha yang artinya kesenangan. Nah, terus contoh selanjutnya adalah kafaro. Jika kita ditambah kata kafaro ditambahkan transfix a pada kata tersebut, maka menjadi kafaro yang artinya orang yang sangat kafir. Nah, yang terakhir yaitu interfix, ya, unsur dari morfem. Nah, jadi interfix ini tidak semua bahasa ada interfixnya seperti bahasa Indonesia. Nah, karena bahasa Indonesia tidak semuanya ada interfixnya. Jadi saya di sini akan mengambil dari contoh bahasa Arab, yaitu kata biru. Kata biru artinya bakti. Jika ditambahkan interfix ul pada kata biru, maka menjadi birrul walidain, artinya berbakti pada orang tua. Yang kedua, saya akan membahas dari bagian kata-kata, dari bagian pembahasan pembentukan kata dan istilah. Yang kedua adalah pemajemukan. Di sini saya akan membahas tentang pemajemukan. Apa sih pemajemukan itu? Pemajemukan adalah murokab atau compounds. Nah, murokab ini atau pemajemukan ini adalah menggabungkan dua kata atau lebih sebagai kata baru. Jadi suatu kata yang digabung menjadi kata baru gitu. Dan banyak. Jadi kayak membanyakkan kosakata. Jadi pemajemukan ini kayak hasil dari kata-kata yang dibikin, yang dibuat menjadi nambah kosakata baru, jadi banyak kosakatanya gitu, pemajemukan. Nah, contohnya kayak al-barru artinya darat. Nah, ditambah alma artinya air. Jika dimajemukan atau disatukan menjadi barmai yang artinya amfibi. Nah, contoh lain dari pemajemukan adalah roksun arti kepala ditambah dengan malun artinya harta. Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi roksumalin yang artinya modal. Nah, terus contoh selanjutnya adalah hadroh yang artinya hadir. Jika ditambah maut yang arti kematian. Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi hadroh maut yang artinya nama kota yang ada di Yaman. Nah, terus ada lagi contohnya dari yang dalam bahasa Indonesia yaitu kutu. Kutu adalah serangga ya, kecil ya, binatang serangga kecil yang berbentuk kecil, ditambah dengan buku. Nah, jika disatukan menjadi kutu buku yang artinya orang yang menggemar atau yang senang membaca. Nah, yang ketiga adalah akronim atau kalimatul awaliyah. Jadi akronim ini bisa dibilang kependekan suatu kata gitu. Nah, akronim adalah kata yang dibentuk dari huruf awal atau dua huruf awal dan kata yang berturut-turut gitu. Nah, contohnya seperti basmalah. Basmalah berasal dari kata Bismillahirrohmanirrohim.
Terus istighfar berasal dari astagfirullahalazim. Hauqola berasal dari la haula wala quwata illa billah. Terus hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semua itu berasal dari akronim, jadi kayak kependekan dari kata-kata yang saya sebutkan tadi. Terus yang keempat adalah pembentukan susut. Nah, pembentukan susut ini adalah back formation atau nahtul irtija. Nah, pembentukan susut ini apa sih pembentukan susut? Pembentukan susut adalah kesalahan dalam memahami suatu kata. Jadi kesalahan kebiasaan atau kesalahan-kesalahan kita dalam memahami suatu kata. Nah, contohnya adalah Baqarah. Baqarah yang kita tahu adalah sapi betina. Nah, padahal Baqarah itu adalah dalam berkategori nomina unitis. Baqarah itu adalah satu sapi baik betina maupun jantan. Jadi Baqarah itu intinya satu sapi aja, tapi nggak mesti jantan ataupun betina. Jadi kita selama ini nganggap Baqarah sapi betina itu adalah salah gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah bahlul. Bahlul itu artinya pelawak. Nah, dihubungkan dengan kata bahil. Bahil artinya pengangguran. Nah, berhubungan penghubungan dengan kata bahil ini adalah salah karena harusnya berhubungan dengan kata buhlul, yaitu bodoh. Jadi kata bahlul harusnya berhubungan dengan kata buhlul. Nah, jadi bukan bahil gitu. Nah, terus yang kelima adalah abreviasi, yaitu bagian menyebutkan sebagian huruf atau beberapa bagian klausa untuk mewakili kata atau klausa yang lebih panjang. Nah, abreviasi ini juga bisa dibilang dengan kependekan, tapi tidak seperti dengan akronim. Nah, contoh dari abreviasi adalah ila akhir. Ila akhir itu artinya ya yang terakhir gitu. Nah, kependekannya adalah ilah. Jadi nggak jauh dari ila akhiri. Nah, yang kelima adalah paduan. Nah, paduan ini adalah kata yang diciptakan dari kata-kata yang sudah ada. Jadi kata-kata yang diciptakan dari kata suatu ada. Contohnya adalah contohnya adalah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata paduannya adalah solam. Nah, sebenarnya kata paduan ini juga bisa dibilang kata baru gitu, kata baru dari kata yang aslinya gitu, berasal dari mana kata ini gitu. Nah, yang terakhir dari pembahasan kata dan istilah saya yaitu pemenggalan atau clipping atau tarhim dalam bahasa Arabnya. Nah, pemenggalan ini adalah pemendekan kata dengan membuang bagian dari kata tersebut untuk membentuk kata yang baru yang mempunyai maknanya sama. Jadi kayak pemendekan, kayak pemotongan gitu, pemotongan kata. Nah, contohnya adalah fakis. Fakis itu berasal dari faksimiliah gitu, yang artinya pesawat atau mesin untuk mengirim atau menerima berita melalui telefoto gitu. Jadi kayak sebuah alat. Nah, terus contoh selanjutnya adalah soh. Soh itu berasal dari kata sohi yang artinya benar. Nah, jadi pemenggalan ini sama aja seperti abreviasi dan akronim. Jadi persamaan ini juga mempunyai keunggulan masing-masing. Nah, yang akronim itu dia tidak jauh dengan kata asalnya. Kalau abreviasi itu pemendekan sebagian. Kalau pemenggalan adalah pemendekan kata gitu. Jadi dalam tiga tersebut punya tugasnya masing-masing. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa inti dari pembahasan kata dan istilah ini adalah menambahkan kosakata baru dari kata aslinya. Jadi dia itu ada, kata ini ada dari kata sebelumnya. Nah, bisa menjadi kata yang baru adalah karena penambahan suatu morfem, baik terikat maupun bebas gitu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan morfem karena pembahasan ini termasuk juga bagian dari morfem. Nah, morfem di sini adalah biar yang
biar Anda yang melihat dan menonton video ini tidak bingung, saya akan menjelaskan sedikit tentang morfem. Morfem itu merupakan satuan terkecil yang dapat dipelajari dan ada kaitannya dengan morfologi. Jadi kayak contohnya ter, ke, sama aja kayak afiksasi gitu. Jadi tapi afiksasi itu adalah morfem terikat. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat setelah melihat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.